Oke, kembali lagi. Di sini kita akan melanjutkan soal sebelumnya. Pada soal kali ini kita akan mengecek defleksi maksimum akibat beban bekerja total. Nah, di sini diberikan defleksi izinnya yaitu L per 300 ya. Spesifikasinya masih sama seperti soal sebelumnya, ukuran kayu 8 cm kali 12 cm dengan panjang 350 cm dan mutu kayunya E19. Dan ketentuan lainnya bisa dilihat di sini ya. Kita langsung saja. Di sini penyelesaian kita tulis di sini mencari defleksi maksimum untuk kayu gergajian ya, karena berbeda jenis kayu berbeda lagi faktor-faktornya ya. Kita masukkan nilainya lebar 80, tinggi 120 dan L atau panjangnya batang bentangnya itu sama dengan LU 3500 mm ya. Kita dalam satuan mili semua. Kemudian kita harus menghitung beban dan kombinasi pembebanannya ya. Bebannya masih sama. Untuk beban mati itu 150 kilo per meternya, untuk beban hidup 100 kilo per meternya. Kita ubah semua menjadi Newton per milimeter agar sama satuannya ya. Lanjut kita mencari beban ultimate dengan mengkalikan faktornya ya. Untuk beban mati itu 1,2 dan untuk beban hidup 1,6. Tinggal kita masukkan, kita kali di sini ya. Didapatkan nilai beban merata ultimate 3,3 sekian Newton per milimeter. Nah, untuk mutu kayu kita sudah diberikan E19. Nah, di sini kita harus menggunakan modulus elastisitasnya ya. Kita cek di tabel nilai desain acuan ya. Untuk mutu kayu E19 kita lihat modulus elastisitasnya 19.000 ya. Kita gunakan modulus elastisitas acuan ya, bukan modulus elastisitas untuk perhitungan stabilitas, tapi yang acuan ya. Oke, kita balik lagi. Nah, kemudian kita mencari modulus elastisitas rata-rata terkoreksi ya. Nah, kita cek di sini untuk mencari modulus itu apa aja sih faktornya. Nah, ternyata di sini kita membutuhkan CM, CT, dan CI ya. Kita masukkan semua di sini nilai-nilainya. CM sendiri itu adalah faktor layanan kadar air kayu ya. Jadi kalau dia melebihi 19%, kadar airnya harus dikalikan faktor di bawah ini ya. Tapi karena kita kayunya ini kurang dari 19% kadar airnya, kita masukkan angka 1 saja ya. Oke, masukkan 1. Kemudian faktor temperatur sesuai soal di sini kita penggunaan kayu itu pada area suhu kurang dari 38 derajat Celcius dan kondisi kering. Jadi sesuai dengan tabel untuk kondisi kering itu adalah 1 ya. Kita lihat untuk E ya. Nah, di sini berarti E. Kita sesuaikan saja ya. Selanjutnya untuk faktor koreksi yang lain yaitu CI, faktor tusukan, karena kita tidak memiliki tusukan pada kayunya, jadi kita masukkan nilai 1. Tinggal kita kalikan semua nilai-nilai faktor koreksi itu, didapatkan nilai 19.000 ya, tidak ada perbedaan. Nah, kemudian untuk mencari momen inersia kita menggunakan rumus standar inersia untuk balok persegi 1/12 B di pangkat 3, didapatkan nilai sekian untuk inersianya, masih dalam satuan mili ya. Kemudian kita mencari defleksi maksimumnya dengan rumus 5/384 dikali QDL ditambah QLL ya, dikali L per pangkat 4 per E atau elastisitas rata-rata yang sudah terkoreksi ya. Kita lihat di sini ada tanda aksen ya. Kemudian dikali dengan inersia. Semua nilainya dimasukkan dan didapatkan nilai sebesar 21,89 ya. Oke. Nah, kemudian syarat defleksinya itu tidak boleh lebih dari L/300. Kita lihat lendutan kita itu sebesar 21,89 ya, sekitar 2 cm. Sedangkan yang diizinkan hanya
1,1 cm ya. Jadi tidak oke ini perhitungan kita. Nah, apa yang harus kita lakukan ya, mungkin kita harus merubah dimensinya, mungkin tingginya lebih dibesarkan nanti agar bisa tercapai lendutannya ini, syarat defleksi. Karena kalau defleksinya terlalu tinggi, walaupun perhitungan momennya aman, nanti dia uh, apa ya, estetikanya juga tidak bagus, nanti baloknya terlalu lendut, itu juga akan mengganggu ya, seperti itu. Nanti kita bisa redesign ini, kita cek lagi terhadap momen, terhadap bearing strength dan gesernya ya. Jadi kita tinggal bisa ubah di sini. Oke, sampai di sini, terima kasih.